Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas filsafat pendidikan Islam tentang aliran filsafat pendidikan Islam perennialisme. Kelompok 6 dengan nama Rodi Hartono, Wilis Permatasari, dan Widya Sriwahyuni, dosen pengampu Nora Afnita MPD. Filsafat pendidikan aliran perennialisme. A. Hakikat aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for every long time, abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas pohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya, seolah-olah merupakan benang yang dengan corak warna yang khas dan terus-menerus sama. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat. Dan perennialisme dapat juga didefinisikan sebagai pandangan bahwa nilai-nilai kebenaran dan pengetahuan yang abadi harus menjadi fokus utama dalam pendidikan. Ini berarti pendidikan harus didasarkan pada warisan, sejarah, dan kekayaan budaya yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perennialisme. Yang pertama, absolutisme nilai. Perennialisme meyakini bahwa ada nilai-nilai yang mutlak dan abadi yang dapat ditransmisikan ke generasi mendatang. Yang kedua, akademisme. Pendidikan perennialisme menekankan penekanan pada akademis, pengetahuan yang menyeluruh dan bahasa sebagai alat utama belajar. Yang kemudian, orientasi pada subjek. Perennialisme berfokus pada pengembangan kepribadian dan akal sehat melalui penguasaan pengetahuan dan pemahaman substansi dalam setiap disiplin ilmu. Kemudian, aplikasi perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum berbasis klasik. Perennialisme mendukung pendekatan kurikulum yang mengintegrasikan karya-karya klasik dengan tujuan memperkenalkan siswa pada pemikiran dan nilai-nilai universal. Yang kedua, kedalaman pemahaman. Pendidikan perennialisme mendorong pembelajaran yang melibatkan pemahaman mendalam dan analisis kritis dalam merespon ide-ide intelektual yang time-tested. Yang ketiga, pembentukan karakter. Perennialisme bertujuan untuk membentuk karakter yang kokoh dan memberikan landasan moral yang kuat melalui pengajaran nilai-nilai abadi dan etika universal. Kritik terhadap perennialisme. 1. Keterbatasan relevansi. Kritikus khawatir bahwa pendekatan perennialisme mengabaikan perubahan sosial dan pembangunan kebutuhan korporal siswa. 2. Kurangnya keterlibatan siswa. Beberapa menganggap bahwa pendekatan perennialisme cenderung mengabaikan peran siswa dalam proses belajar mereka, fokus pada transmisi pengetahuan saja. 3. Penerapan yang tidak jelas. Penerapan prinsip-prinsip perennialisme dalam kurikulum sehari-hari dapat memerlukan interpretasi kontekstual yang rumit. Kelebihan perennialisme. 1. Penghargaan pada warisan budaya. Pendekatan perennialisme mendorong penghargaan pada warisan budaya dan nilai-nilai universal yang dapat memobilisasi kontribusi positif dalam masyarakat.
2. Landasan moral yang kokoh. Perennialisme menawarkan landasan moral yang kokoh bagi siswa melalui pembelajaran etika universal dan nilai-nilai abadi. 3. Penekanan pada pemahaman mendalam. Pendirian perennialisme tentang pemahaman mendalam dan analisis kritis menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis dan memahami konsep secara menyeluruh. Kelemahan perennialisme. 1. Tidak responsif terhadap perkembangan sosial. Kritikus merasa bahwa pendekatan perennialisme cenderung mengabaikan perubahan sosial dan menghasilkan kurikulum yang tidak selalu relevan. 2. Keterbatasan pengembangan keterampilan. Pendekatan perennialisme mungkin tidak memberikan penekanan yang cukup pada pengembangan keterampilan hidup seperti pengambilan keputusan dan keahlian sosial. 3. Tidak mengakomodasi keberagaman siswa. Bahwa kurikulum perennialisme tidak selalu memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasi perbedaan individu dan gaya belajar siswa yang beragam. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. Plato adalah seorang filsuf terbesar sepanjang masa dan juga matematikawan Yunani. Plato lahir di Athena. Ia hidup pada zaman kebudayaan dengan ketidakpastian. Plato juga mempunyai pandangan bahwa realitas yang hakiki itu tidak berubah. Menurut Plato, manusia memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Ketiga potensi ini adalah dasar kepribadian manusia. 2. Aristoteles lahir di Stagiria. Aristoteles adalah murid Plato, tetapi cara pemikiran Aristoteles berbeda dengan Plato. Cara berpikir Aristoteles yaitu berpikir secara rasional, empiris, realistis. Pandangan Aristoteles lebih realis daripada pandangan Plato. Menurutnya, manusia adalah makhluk materi dan juga rohani. Artinya, sebagai materi, manusia juga dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi maupun sosial. Sebagai rohani, manusia akan menuju proses yang lebih tinggi dan menuju kepada manusia yang ideal. 3. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Thomas lahir di Naples, Italia tahun 1224 Masehi. Thomas Aquinas menekankan 2 hal dalam pemikiran realitanya. 1. Dunia tidak diadakan dari bahan dasar. 2. Pencipta tidak terbatas untuk suatu saat saja. Ia juga mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu tercipta karena adanya Tuhan. 4. Agustinus Steuco lahir di daerah Gubbio. Steuco berpandangan bahwa terdapat prinsip tunggal dari segala sesuatu dan selalu sama di dalam pengetahuan manusia. Menurutnya, agama adalah kemampuan alami manusia untuk mencapai sebuah kesejatian. Kesimpulan, perennialisme membawa pendekatan yang kuat dalam pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai abadi dan pemahaman mendalam. Namun, tantangan dalam penerapannya memerlukan evaluasi yang hati-hati untuk mengoptimalkan manfaatnya dan minimalkan kelemahannya.